Al Hasan Basri mengatakan, apabila tidak ada wali abdal, tentu dunia dan seisinya akan tenggelam. Asbet Abah Channel. Sekarang. Mantap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratal mukarramin, segenap hadirin jamaah taklim musholah at-thahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, para tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda, khususnya pengurus musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, dan juga muratibil acara dan seluruh hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat ma'as salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua umatnya yang selalu mengharapkan syafaat di yaumal jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kembali kita kepada materi Nasoihul Ibad di halaman 212, makalah ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Baik, di makalah 9, 10, 2 makalah yang barusan kita baca, dan kita ingin tahu apa makna yang ada di 2 makalah tersebut, karena kita butuh ilmu, butuh pemahaman, dan insya Allah kalau sudah bersama-sama paham, kita juga berharap bisa mengamalkan. Karena buah daripada ilmu adalah amal. Bazir Zamhar berkata, situ khisolin,
Ada 6 hal yang dapat menyamai seluruh kenikmatan dunia. Pan di dunia ini kan nikmat banyak ya. Saking banyaknya tidak akan bisa kita hitung. Tapi walaupun di dunia ini banyak nikmat, akan setara dengan 6 perkara. Berarti 6 perkara ini adalah sebuah inti kenikmatan yang amat bermanfaat. Khususnya untuk kita umat manusia yang beragama Islam, yang bertuhankan Allah dan mengakui dan mentekadkan serta membenarkan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena kan manusia ini banyak di dunia, tapi tidak semuanya mengakui, makanya disebutnya ingkar. Dan yang mengakui namanya mukmin. Dan mukmin itu harus dibuktikan. Tidak hanya sebatas pengakuan. Karena orang yang mengaku perlu diselidik, perlu dibuktikan untuk meyakini daripada kebenaran. Seperti itu. Benar enggak ini orang Islam? Ya memang sih KTP-nya mah Islam. Tapi beriman apa enggak? Lihat dalam kesehariannya, sholat apa enggak dia? Karena as-sholatu alamatul mu'min. Orang yang sholat memberikan ciri tanda bahwa dia orang yang beriman. Seperti itu. Ya. Nah, apa 6 perkara, 6 nikmat yang menyamai dengan seluruh kenikmatan yang ada di dunia? Yang pertama adalah makanan yang lezat. Makanan lezat akan selalu diburu oleh orang. Sehingga orang kemana-mana akan cari tempat mampir yang tempat makannya enak. Cari tempat makan yang enak, yang lezat. Cari lesehan, ya. Jadi kemana-mana bepergian yang akan dinomorsatukan adalah makanan. Iya, ya kuliner, pertelihan, ya nomor 1. Kemanapun kita akan pergi, pertelihan mah nomor 1. Pasti itu mah. Ya, tidak akan jalan rencana apapun tanpa disertai pertelihan. Ini makanan lezat, ya kuliner nomor 1. Sehingga banyak sekali sekarang ini diiklankan, dipublikasikan, ya supaya apa? Supaya pada terkenal, pada tenar, banyak pengunjungnya, ya. Jadi yang pertama adalah makanan yang lezat. Yang kedua adalah anak yang soleh. Siapa anak yang soleh? Anak yang soleh adalah anak yang berbakti kepada orang tua, nurut kakolotnya. Cekolotna A, cekolotna B, tah eta ngaranna anak soleh. Nah, anak soleh ini adalah kenikmatan dunia yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika orang tua sudah tidak ada, dia akan mendapatkan pahala yang terus menerus daripada tadi doa anak yang soleh. Yang ketiga, istri yang solehah, yang taat kepada suami. Walaupun tidak mengatakan taat kepada suami, nges cukup kata-kata istri solehah ge sebenarnya nama. Sebab nu ngaranna istri solehah nges pasti taat ka lagi ngaranna mun teu solehah. Gitu. Jadi dengan kata-kata istri solehah itu sudah mencakup kepada segala bidang. Iya. Makanya luar biasa hadisnya juga jelas. Ad-dunya mata. Seluruh dunia ini dipenuhi dengan perhiasan tuh wa khairu mataiha, dan sebaik-baiknya seluruh hiasan yang ada di dunia al mar'atus sholihah adalah istri yang pokoknya lamun dinyanyikeun mah es bae pakana ya laju bae pannya
setiap keindahan yang tampak oleh mata. Wih, Bahtiar senyum baik deh. Orang yang nyimaknya, ada yang ngeken mana? Wih, halo Bib. Wih, kata. Mantap tuh. Ya. Jadi diantaranya itu luar biasa. Kalau punya istri yang solehah, itulah bagian salah satu yang 6 yang terindah di antara kenikmatan yang ada di alam dunia. Ya, bisa gampang, bisa mudah mencari istri solehah. Gampangnya kalau misalnya dia punya istri yang namanya solehah. Iya, makanya cari nih yang masih bujangan, cari istri kenalan yang namanya solehah. Itu. Wah, luar biasa istri solehah ya. Mudah-mudahan kan dengan namanya solehah bisa sesuai dengan perilakunya. Jadi suaminya nanti ngomong, amun aya kasalahan tina pamajikan nu ngaranna solehah kan gampang. Dia ngaran mah solehah. Tapi tidak solehah gitu ya. Nah, jadi kan nama itu kan kata Nabi akan menjadi doa gitu ya. Kemudian yang keempat, ucapan yang dapat ini susah, sulit sekali. Makanya kalam yang paling mahal adalah kalam yang benar, yang bisa amanah, yang bisa Kalau orang sudah percaya, ini luar biasa kekuatannya. Tapi sebaliknya, kalau dikhianat, hilang kepercayaan, maka akan menjadi suatu kehinaan. Ya, makanya orang disebut hoak lah, tukang bohong lah, tukang gombal lah. Nah, mengumbar janji lah, dan ini pasti akan terjadi, apalagi mencapai pemilu. Biasa kalau sudah mau masuk pemilu akan datang orang-orang yang berbusana muslim dan muslimah. Tilok make peci, make sorban, make koko, teu make kerudung, make kerudung, datang. Apa datang biasa, menta doana jeung dukungana, mun kapilih pokona mah. Pokona bae, tiba lagi buku pokona bae, untung nama eueuh. Nah itu ya ucapan yang dapat dipercaya. Makanya sekarang ini ngaur sekarang ini. Makanya hati-hati kalau bicara. Lihat tuh di media. Siapa tuh Abah Aos? Eta ngisinkeun eta. 2024 Imam Mahdi yang akan menjadi presiden Indonesia Anies. Kalau tidak memilih Anies, tidak memilih Imam Mahdi, Dajjal. Ngisinkeun nya. Atuh eta mah hak sasaha bae nek milih si A si B, tapi ulah dikait-kaitkeun jeung Imam eta nu salahna. Akhirna kan kapan cena ieu ahli torikot, ya ahli tasawuf, ahli torikot, kapan akan merusak namanya. Apalagi di YouTube, di media ditonton sama semua orang. Jangan gegabah, ya. Sebab kalau ada orang yang pinter, ingat masih ada yang lebih pinter. Ada orang yang gagah, ingat masih ada yang lebih. Jangan merasa paling kaya, sebab masih ada yang lebih. Seperti itu, ya manusia. Jangan ibaratnya merasa kita sebagai guru besar, banyak murid di mana-mana, semua akan tunduk dan manut dengan kata-kata. Enggak, ya tidak semuanya begitu. Yang mencibir jauh lebih banyak di luar sana, ya karena negara kita ini beda pemikiran, beda pemahaman, meskipun satu agama bersama-sama satu akidah, tapi tetap dalam pemahaman beda-beda. Jadi jangan berlebih-lebihan dan jangan dikait-kaitkan kepada yaitu Imam Mahdi. Kenapa? Atau Imam Mahdi mah
keturunan Nabi anu bakal jadi Imam Mahdi. Bahkan namanya pun sama dengan beliau, Muhammad bin Abdullah. Segeri kan Anies Baswedan bin saha. Tah eta. Jeung manehna eta Habib lain gitu. Nah ini ya. Nah, jadi ulah kikituanan ya. Kalau kita ngawuruk bae, ngadidik bae, mun bisa mah ulah turut campur jeung pemilu. Ulah rusak ngaranna. Kiai malah mun geus kos kikituan rusak ya. Jangan. Biasa-biasa saja. Kalau ada yang datang nu ngomong tadi teh menta doana, menta dukungna, tarima bae. Ya, enggak ada masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kelima, akal yang sempurna. Kenapa akal ini termasuk 6 nikmat? Karena dengan adanya akal, manusia akan merasakan punya karya, punya masa depan, punya keindahan, punya keburukan, semua dirasakan dengan akal. Bahkan dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang halal dan haram. Apa sebabnya? Akal yang sempurna. Orang bisa pakai baju sesuai dengan selera. Karena apa itu? Karena akal. Orang ingin warna putih, warna biru, warna hijau, akal ada di dalamnya. Ya, tapi kalau yang sesuatu yang tidak berakal tidak akan memikirkan warna. Jangankan memikirkan warna, dia pun telanjang tidak akan ada rasa malu. Contohna kebo. Eta kebo teu boga izin, mending mun leutik barang na gede. Gitu kan? Makana eta gitulah. Aya dongengna, aya caritana. Pamajikana ngalahirkeun tapi manehna sapopoe ngangon kebo bae gitu. Sapopoena ngangon kebo. Kabeneran pamajikana ngajuru gitu. Kapan nu ngaranna pamajikan ngajurupan jahayang teh kan bingung. Ja pamajikan ngajuru tapi unggal poe nutur-nutur jubur kebo. Masyarakat nongtrong, tong. Maksudnya meureun persatuan. Si salakina nanya, aya nonton nongtrong. Cenah cek pamajikanna aya nu eta kebo meureun cenah. Kasinggung manehna. Asup ka jero leuit, nongtrong deui, jacan kumpul ieu meureun masyarakatna. Tong. Pan cenah aya tong deui bae naon eta cenah aya nu ngetakeun kebo. Pusing murmain, kebo aing dieta ku aing cek manehna. Aduh, tersinggung jadi nanya tukang ngongkong kebo. Padahal lain ka manehna, ka batur lantaran manehna mantos ngalakukeun kitu kana kebona. Jadi ngarasa aya naon eta nongtrong, aya nu eta kebo cenah. Orang manehna geus geus ngalakukeun. Aduh, nah ini akal. Dengan akal ada rasa malu. Dengan akal ada rasa takut. Tapi kalau akalnya hilang, maka malu dan takut juga akan hilang. Orang tidak akan punya rasa malu, orang tidak akan punya rasa takut ketika akalnya sudah lenyap. Justru dengan akal itulah disebut al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian daripada iman. Kemudian yang keenam, nikmat yang setara dengan dunia dan isinya adalah badan yang sehat. Urang lamun badan sehat teu bogana naon ge karasa nikmat. Karena dengan bermodalkan badan yang sehat akan semangat menggapai apapun. Tapi segalanya ada, apapun ada, tapi lamun badan teu sehat semuanya tidak bergairah. Pamajikan gelis hartian, pangkat jabatan luhur, teu nyieun hareng gembira, loba dunia, loba duit, teu bisa lamun penyakit geus nempel di badan. Lagu oma kan gitu tah. Nya, apabila penyakit bersarang di badan, eta. Nya, geus teu aya nu ngagairahkeun. Semua apa yang kita miliki tidak bisa menjadi menggembirakan kalau ada penyakit di badan. Tapi kalau badannya sehat,
semangat terus. Ngopi pahit bege ngeunah. Komo teuing ngopi amis nu pahit bege ngeunah. Tapi dibalik lamun urang gering nu amis ge jadi pahit, komo teuing nu pahit. Nah itu perbedaan. Ya. Susahnya aja jadi senang kalau sehat mah, apalagi kayanya. Tapi sebaliknya, yang kaya aja awas susah kalau sakit, apalagi susahnya. Nah itu jangan kita menyia-nyiakan badan yang sehat. Mun orang ngomongkeun ngaji, mengpengker sehat. Mun ngomongkeun salat, mengpengker sehat. Mun ngomongkeun usaha geh, mengpengker. Tapi kalau sudah tidak sehat, usaha geus teu bisa, salat teu bisa, ngaji mah komo ngaji mah. Kapadil hayu ngaji, aing keur pilek cenah ieu. Karak pilek bage paling setengah ngaji urang. Atawa sisul, cek ngaji hampura bae mah pre keur sisul. Ku sisul bage eta geus ngajadikeun pre. Eta sisul komo lamun dua bisul. Tuh. Jadi banyak kita halangan, tapi kalau sehat jangan sampai ada alasan. Sebab kalau sehatnya asa masih jadi alasan, apalagi sakitnya. Ya, maka sehat itu adalah modal yang paling utama untuk kita bisa berperan di kehidupan alam dunia. Kemudian makalah yang ke-10 Anil Hasanil Basri rahimahullah. Al Hasan Basri mengatakan, apabila tidak ada wali abdal, tentu dunia dan seisinya akan tenggelam. Wali abdal dijelaskan di tengahnya. Kalau ini kan pinggiran matannya. Kalau di tengahnya, sarahnya ada penjelasan. Seperti apa itu wali abdal? Wali yang apabila salah satu meninggal, kemudian datang lagi gantinya terus, ya. Makanya di kehidupan kita di tengah-tengah manusia masih banyak terselip dan tersimpan wali-wali Allah Subhanahu. Termasuk kita juga wali, ya. Wali nikah, wali murid, tuh, wali Surabaya, ya. Nah, kalau enggak ada wali-wali Allah, dunia dan isinya akan tenggelam. Berarti adanya wali adalah masih memperkuat daripada alam. Kemudian yang kedua, apabila tidak ada orang yang soleh, tentu orang-orang yang suka maksiat akan celaka. Masya Allah. Ya. Ini Imam Al Hasan Basri mengatakan, kalau tidak ada orang-orang soleh di muka bumi yang masih mau taat ibadah, yakin jelema tukang maksiat mah udah celah. Kudu hatur nuhun ieu anu sok maksiat kana jelema-jelema anu sok daek ngararaji, anu sok dianggap soleh. Eueuh deui jeung jelema soleh mah anu beuki kana eueuh. Hop, teangan keterangan. Solehna belah mana jelema? Tobat ge teu bagus teu naon mun teu ngaji. Komo kakarak soleh bae mah soleh dina naonna, tapi lamun geus daek kana ngaji, itulah karena ngaji mah pusat dari segala kebaikan, pusat dari segala amal ibadah. Jadi kalau enggak ada orang soleh, orang-orang akan celaka. Kenapa? Seakan-akan ini kayak semacam fardu kifayah. Jika tidak ada yang mengerjakan, maka yang lainnya seperti itu. Kayak macam contoh sholat berjamaah fardu kifayah. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada yang mendirikan berjamaah meskipun hanya 2 orang. Andai kata satu waktu saja tidak ada yang mendirikan berjamaah, maka dosanya semua. Sakabeh Islam nu aya di lingkungan RT ieu RW ieu kabeh doraka. Tapi pangaruh aya anu berjamaah 2 antiluan ge katanggung nu teu salat berjamaah. Seperti itu. Fardu kifayah. Nah, ini juga nanggunglah orang soleh kepada orang-orang yang salah. Jadi nu salah katanggung kunu soleh. Itu, ya. Kemudian yang ketiga, apabila tidak ada ulama, tentu semua manusia akan seperti binatang. Ya Allah ya Rabbi. Benasabah
lamun teu aya ulama urang dianggap binatang. Pikir ku urang. Maksudna apa ini? Orang akan jadi binatang kalau tidak ada ulama. Jam moal aya nu magahan fikih. Moal aya nu ngajaran ilmu, moal aya nu ngajaran syariat. Maksud seperti binatang, urang moal nyaho halal, moal nyaho haram. Doang embe. Apa nikah heula lamun deuk nganjian? Henteu kan? Tah, manusia ge lamun eueuh ulama ieu hal teu nyaho, kembali kepada zaman jahili. Tapi dengan adanya ulama, manusia akan mulia dengan perilaku dan amaliyahnya. Apa sebabnya? Ya tadi bagian daripada akal menerima dengan nasihat agama. Ulama masih mengajarkan ini wajib, ini sunnah, ini halal, ini haram. Makanya di akhir zaman yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu itu sudah terbukti. Kalau dulu di zaman Nabi mengatakan sayati zamanun ala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang di suatu zaman kepada umatku mereka berlari dari para ulama dan menjauh dari ahli fikih. Itu ngomongnya dulu, tapi sekarang mah bukan bakal tiba, tapi sudah tiba sekarang mah. Iya, di mana jelema kana ngaji ara rogah. Kanang pikih belajar pikih hara res. Padahal kapan urang teh ibadah teh kan masih kene urang hese. Urang BG anu ngaji bae masih loba salah. Masih banyak salah kita yang suka ngaji terhadap pikih, apalagi yang sama sekali tidak belajar. Ketika orang belajar fikih akan hati-hati wudunya karena dia tahu batas wajah mana atasnya bawahnya. Tapi lamun teu ngaji fikih asal sebret-sebret dong papatong. Tuh. Ketika dia mencuci tangan dia tahu batas mana wajibnya tangan. Tapi kalau tidak tahu fikih ngikut-ngikut doang. Batur ngumaleungeun masuk. Begitu sujud ikut orang sujud. Orang juga ruku ikut ruku, nggak tahu apa maknanya. Tapi disinilah bahwa ulama adanya amat sangat berharga. Bukti andai kata tidak ada ulama, maka manusia semuanya akan menjadi binatang. Eueuh nikah, eueuh tolak, eueuh cerai, eueuh halal, eueuh haram. Sakumaha hewan, kumaha bisa nabae, kumaha daek nabae, kumaha ngeunah nabae. Itu adalah kehidupan hewan. Tuh. Kemudian yang keempat, apabila tidak ada raja, tidak ada penguasa, tidak ada pemerintah, teu aya anu mingpin, tentu sebagian manusia akan membinasakan sebagian lainnya. Seperti zaman dulu belum ada hukum-hukum seperti sekarang. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa, siapa yang lemah dialah yang tertindas. Tapi sekarang ada hukum. Coba lamun eueuh penjara, eueuh pasal, eueuh hukum, ngadek jelema disabodokeun, neluh jelema disabodokeun, gelut disabodokeun, pasal. Buktinya pasal diadakan saja tidak sepi-sepi dari kasus. Benar enggak? Apalagi kalau tidak ada hukum. Benar. Lamun eueuh penguasa, eueuh pemerintah yakin akan saling membunuh, saling membinasakan satu dengan lainnya. Tuh. Kemudian yang kelima, apabila tidak ada orang yang rusak akalnya, tentu dunia ini akan sepi. Ramenya di dunia karena loba jelema edan. Tah jelema nu edan eta ngaramekeun di dunia. Itu mentak alhamdulillah pengaruh jelema edan rame dunia. Sebab di dia geus disebutkeun kalau tidak ada orang yang rusak akalnya, tentu dunia ini akan sepi. Polisi moal boga pagawean, ya, jaksa hakim moal boga pagawean, pengacara moal boga pagawean, kabeh pengurus wilayah tidak akan punya pekerjaan kalau tidak ada orang yang rusak akalnya. Gara-gara akalnya rusak, loba pagawean. Tuh, aya buser. Naon deui itu? Nya, bareskrim segala macam. Es krim tenang tah.
Tah, heueuh, pan gara-gara naon teh? Gara-gara aya nu akalna rusak. Sebab naon rusak? Narkoba. Kalau sudah rusak, akhirnya semua punya pekerjaan. Atuh rame akhirnya dunia. Coba lamun barner kabeh, eueuh nu edan, eueuh anu sakau. Atuh sepi di dunia. Gitu. Nah, makanya iyalah sunatullah terjadi kepada makhluknya, tapi kita di dalamnya menjadi suatu perlombaan. Siapa yang masuk dalam kategori yang terbaik, siapa yang terburuk, tapi kita di dalamnya, alhamdulillah saat ini ada di dalam petunjuk Allah Subhanahu. Lamun lain ayat dina petunjuk atau mual ngaji. Gitu. Jeung mual ingat salat, mual ingat kewajiban. Kemudian yang terakhir, apabila tidak ada angin, tentu segala sesuatu akan bau. Bener. Jelema lamun hitut eueuh angin mah watu kebal ka leungit. Nih, ieu cenah ieu bau teu leungit-leungit. Akhirna buka cenah jendelana supaya keluar anginna. Gara-gara aya angin, maka si bau teh katiup Bayangkan tukang tapai lewat di jalan raya. Keur deukeut mah teu bau, geus jauh ngahiliwir katiup angin, kacium. Ieu bau peuyeum ka karak datang padahal geus jauh ari deukeut tadi teu aya. Tuh, makanya apa itu yang membawa bau adalah angin. Kalau angin mah waduh bahaya bauna moal leungit-leungit. Jadi ku sebab ada udara, adanya angin saling meniup. Akhirna nu deket ge kabagian, nu jauh ge kabagian, berbagi rasa. Siapa yang membawa adalah angin, seperti itu ya. Nah, inilah hadirin, di bawah ada keterangan bahwa wali abdal ialah wali yang suka berganti-ganti karena mati. Keterangan ya. Jadi wali abdal yang suka berganti-ganti karena mati. Lamun geus maot kudu aya gantina. Ngaranna ge abdal eta ganti, badal. Jika wali yang satu mati, diganti lagi dengan wali yang baru. Ya, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al abdalu arbauna rojulan isnani wa suruna bisyam wa samaniyata asyara bil Irak kullama mata minhum wahidun abdalallahu makanahu fa idza ja'al amru kubidu kulluhum fa inda zalika taqumus saah. Ya, bablasin sekalian. Wahai wali abdal, itu ada 40 orang laki-laki. Kabeh ya jumlahna wali abdal teh aya 40. Lamun maut hiji tinggal 39 aya digantina. Ya. 22 orang berada di Sam, di Syria. Cek Kangjeng Nabi, 22 itu adanya di negara Sam. Dan 18 lagi adalah orang ada di Irak, Baghdad. Ya. 22 adanya di Syam, yang 18 adanya di Irak, di Baghdad. Di Indonesia mah eueuhnya. Nah, apabila salah seorang di antara mereka mati, yang 40 tadi, maka Allah memberi penggantinya apabila telah datang perintah Allah matikan semuanya, maka ketika itu datanglah hari kiamat. Ternyata ini riwayat Imam Hakim, luar biasa. Jadi lamun teh can kiamat berarti wali-wali abdal masih ada. Tapi kalau nanti kehendak Allah datang, wali abdal dimatikan semua, itu juga tandanya akan terjadi kiamat. Nah, itulah diantaranya hadirin jamaah rahimakumullah kajian kita pada malam hari ini. Karena sampai kepada makalah yang ke-11, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada malam-malam taklim berikutnya. Semoga saja kita masih diberikan sehat, panjang umur dan barokah. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.